Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan LL Dikti Wilayah 3 atau yang mewakili, Ketua Pengurus Yayasan Menara Bakti beserta jajaran, Ketua Senat Universitas Mercu Buana, Rektor beserta pimpinan Universitas Mercu Buana, para guru besar, para guru agama, para kolega, sahabat, mahasiswa, mitra, dan keluarga tercinta, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Hari ini kita tidak hanya membahas komunikasi, tetapi juga bagaimana kebenaran diproduksi, dipertarungkan, dan pada akhirnya diyakini sebagai kebenaran. Apakah kita masih memahami komunikasi dengan cara yang sama seperti dulu? Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak dari orasi ini. Hari ini izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Model Negosiasi Legitimasi dalam Komunikasi Digital Antar Budaya, Peran Afeksi Resistensi Algoritma. Hadirin yang saya hormati, dulu komunikasi kita pahami sebagai transmisi pesan. Hari ini komunikasi adalah produksi makna dan legitimasi. Dalam ruang digital, yang viral seringkali lebih dipercaya daripada yang faktual. Untuk memahami perubahan ini, saya mengajukan sebuah model yang dibangun dengan 3 unsur utama: model afeksi, resistensi, legitimasi. Model ini menawarkan perspektif baru bahwa legitimasi dalam komunikasi digital tidak ditentukan oleh kebenaran objektif, melainkan ditentukan oleh negosiasi, afeksi, dan resistensi yang dimediasi oleh algoritma. Model ini melihat komunikasi bukan sebagai proses linier, melainkan sebagai proses negosiasi yang dinamis. Berangkat dari pengalaman digital antar budaya sebagai input, afeksi menjadi pemicu di mana emosi publik mendorong respons. Respons tersebut berkembang menjadi resistensi. Disinilah publik menafsirkan dan menegosiasikan makna. Seluruh proses ini diperkuat oleh algoritma. Algoritma mengkurasi, mengamplifikasi, dan mendistribusikan wacana hingga meluas dalam ruang digital. Dan dari interaksi inilah legitimasi terbentuk. Legitimasi bukan sesuatu yang statis, tetapi merupakan hasil yang terus dinegosiasikan dan terus berubah. Contohnya pada kasus pinjaman online, tekanan terhadap korban memicu emosi publik berkembang menjadi resistensi digital dan diperkuat oleh algoritma hingga menjadi viral. Di titik ini, publik tidak lagi sekedar merespons, tetapi membentuk realitas sosialnya sendiri. Akibatnya, legitimasi tidak lagi tunggal, tetapi diperdebatkan dan dinegosiasikan. Model ini menunjukkan satu kontribusi teoritis utama, yaitu afeksi tidak lagi berada di pinggiran, tetapi menjadi pusat sekaligus penggerak produksi makna dalam komunikasi digital. Dalam model ini, makna tidak dibentuk secara tunggal, melainkan melalui integrasi antara publik dan algoritma sebagai
co-producer dalam ekosistem digital. Melalui dinamika tersebut, legitimasi tidak lagi bersifat top-down, melainkan muncul sebagai hasil negosiasi sosial dalam ruang digital. Implikasinya, otoritas, baik influencer, institusi, maupun negara, tidak lagi sepenuhnya menentukan makna, melainkan harus bernegosiasi dalam ruang publik. Dalam lanskap digital yang semakin partisipatif. Hadirin yang saya hormati, tanpa memahami komunikasi digital, kebenaran menjadi kabur, dan pada akhirnya peradaban kehilangan arah. Karena hari ini kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, melainkan ditentukan oleh apa yang dipercaya sebagai fakta. Disinilah pentingnya kita memahami komunikasi digital. Perjalanan akademik ini tidak saya tempuh sendiri. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi penting dalam perjalanan akademik saya hingga mencapai titik ini. Pertama-tama, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan LL Dikti Wilayah 3, Kepala LL Dikti Wilayah 3 diwakili Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 3, Bapak Trimunanto SEMAK, kemudian kepada Ketua Pengurus Yayasan Menara Bakti, Ketua Senat Universitas Mercu Buana, pimpinan Universitas Mercu Buana, tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian, tim SDM, pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan program studi Ilmu Komunikasi atas kepercayaan, dukungan, serta ruang akademik yang kondusif bagi pengembangan keilmuan dan karir saya. Nama-nama dan foto yang saya hormati tercantum dalam slide sebagai bentuk penghargaan saya. Izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada para guru, mentor, dan pembimbing yang membentuk cara berpikir serta menjadi fondasi intelektual saya hingga hari ini. Saya juga memperoleh dukungan yang sangat berarti dari pimpinan Universitas Paramadina yang berperan penting dalam membuka jalan bagi pengembangan akademik saya, khususnya dalam menempuh studi doktoral. Selanjutnya, saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan sejawat dan kolega akademik yang selama ini menjadi mitra dialog, kolaborasi, dan refleksi ilmiah dalam berbagai dinamika kehidupan akademik yang saya jalani. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada berbagai pihak dalam jejaring profesional dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung telah memperkaya pengalaman, perspektif, serta kontribusi saya dalam dunia akademik dan masyarakat. Pada bagian yang paling bermakna dalam perjalanan hidup saya, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam setiap langkah hingga saya sampai ke titik ini. Kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, saya menyampaikan penghargaan yang tulus. Dalam konteks inilah, apa yang telah saya sampaikan hari ini tidak hanya menjadi refleksi akademik, tetapi juga dapat memberikan makna serta kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi di masa depan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.